Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Zekia Fahrunisa dan teman saya Mo Ariski Nur Alfian dan Siti Maslihah. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang zat aditif dan zat adiktif. Baik, poin yang pertama yaitu adalah pengertian zat aditif dan adiktif. Zat aditif adalah zat-zat yang ditambahkan pada makanan dalam jumlah sedikit untuk memperbaiki warna, bentuk, cita rasa, tekstur, atau memperpanjang masa penyimpanan. Sedangkan zat adiktif adalah obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakannya secara terus-menerus yang jika dihentikan dapat memberi efek lelah luar biasa atau rasa sakit luar biasa. Poin yang kedua yaitu adalah jenis-jenis dan sumber zat aditif. Yang pertama yaitu adalah bahan pewarna. Bahan pewarna adalah zat aditif yang ditambahkan untuk meningkatkan warna pada makanan atau minuman. Bahan pewarna dicampurkan untuk memberi warna pada makanan, meningkatkan daya tarik visual pangan, merangsang indera penglihatan, menyeragamkan dan menstabilkan warna, dan menutupi atau mengatasi perubahan warna. Ada dua jenis bahan pewarna pada makanan, yaitu alami dan sintetis atau buatan. Pertama, pewarna alami. Pewarna alami adalah pewarna yang dapat diperoleh dari alam, baik dari tumbuhan dan hewan. Kunyit, warna kuning. Daun suji dan daun pandan, warna hijau. Warna telang, warna biru keunguan. Gula kelapa, warna merah kecoklatan. Cabai dan bunga, belimbing sayur, warna merah. Pewarna alami ini sangat aman bagi kesehatan manusia. Kedua, pewarna buatan. Pewarna buatan atau sintetis yang terbuat dari bahan kimia. Bahan pewarna buatan dipilih karena memiliki beberapa keunggulan dibanding pewarna alami, yaitu harganya murah, praktis dalam penggunaan, warnanya lebih kuat, macam warnanya lebih banyak, dan warnanya tidak rusak karena pemanasan. Penggunaan bahan pewarna buatan untuk makanan harus melalui pengujian yang ketat untuk kesehatan konsumen. Contoh bahan pewarna buatan seperti tartazin untuk warna kuning, brilliant blue untuk warna biru, allura red untuk warna merah. Yang kedua yaitu pemanis. Pemanis merupakan senyawa kimia yang sering ditambahkan dan digunakan untuk keperluan produk olahan pangan, industri, serta minuman dan makanan kesehatan. Pemanis dipakai untuk menambah rasa manis yang lebih kuat pada bahan makanan. Pemanis dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pemanis alami dan buatan. Pemanis alami merupakan bahan pemberi rasa manis yang diperoleh dari bahan-bahan nabati maupun hewani. Pemanis alami yang umum dipakai adalah gula pasir, gula tebu atau gula pasir, gula merah, madu, dan kulit kayu. Sedangkan pemanis buatan adalah senyawa hasil sintetis laboratorium yang merupakan bahan tambahan makanan yang dapat menyebabkan rasa manis pada makanan. Pemanis buatan ini antara lain aspartam, sakarin, kalium, asesulfam, dan siklamat. Selanjutnya yaitu adalah pengawet. Pengawet bahan makanan dapat dilakukan secara fisik, kimia, dan biologi. Pengawetan bahan makanan secara fisik dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu pemanasan, pendinginan, pembekuan, pengasapan, pengalengan, pengeringan, dan penyinaran. Pengawetan secara biologis dapat dilakukan dengan fermentasi atau peragian dan penambahan enzim, misalnya enzim papain dan enzim bromelin. Pengawetan secara kimia dapat dilakukan dengan penambahan bahan pengawetan yang diizinkan. Jenis-jenis dan sumber zat aditif yang keempat yaitu adalah penyedap makanan. Penyedap makanan adalah bahan tambahan makanan yang tidak menambah nilai gizi. Penyedap makanan sebagai penguat rasa, protein, penurunan rasa amis pada ikan, dan penguat aroma buah-buahan. Contoh penyedap makanan yaitu adalah penyedap rasa dan pemberi aroma. Poin selanjutnya yaitu adalah jenis-jenis dan sumber zat adiktif. Jenis-jenis dan sumber zat adiktif yang pertama yaitu adalah zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika.
Zat adiktif jenis ini sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, bahkan mungkin juga sering kita konsumsi pada bahan makanan atau minuman yang mengandung zat adiktif tersebut. Yang pertama yaitu adalah kafein. Kandungan kafein yang terdapat pada teh dan kopi. Teh yang mengandung kafein membuat hampir sebagian besar dari kita menjadi terbiasa untuk mengkonsumsinya setiap hari. Tetapi teh aman dan baik untuk dikonsumsi setiap hari dalam jumlah yang wajar dan tidak berlebihan. Sementara itu, kopi memiliki kandungan kafein yang lebih tinggi daripada teh. Kopi umumnya dikonsumsi orang dengan tujuan agar mereka tidak mengantuk sebab kafein dalam kopi dapat meningkatkan respon kewaspadaan pada otak. Oleh karena itu, kopi tidak dianjurkan untuk diminum secara berlebihan. Kedua, nikotin. Nikotin terdapat dalam rokok yang dibuat dari daun tembakau melalui proses tertentu dan dicampur dengan bunga cengkeh serta beberapa macam bahan aroma. Kandungan nikotin pada rokok inilah yang menyebabkan orang menjadi berkeinginan untuk mengulang dan terus-menerus merokok. Jenis-jenis dan sumber zat adiktif yang kedua, zat adiktif narkotika. Narkotika merupakan zat adiktif yang sangat berbahaya dan penggunaannya dilarang di seluruh dunia. Penggunaan narkotika tidak akan memberi efek positif pada tubuh, tetapi malah akan memberikan efek negatif. Jika digunakan, maka penggunanya akan mengalami penurunan atau perubahan kesadaran. Hilangnya rasa, mengurangi bahkan menghilangkan rasa nyeri. Tetapi setelah itu, penggunanya akan merasa tergantung dan akan mengulangi secara terus-menerus untuk menggunakan narkotika yang memiliki banyak jenis ini. Jika sudah begini, maka akan sulit untuk lepas dari jerat narkotika yang hanya memberi siksaan pada penggunanya. Jenis-jenis dan sumber zat adiktif yang ketiga yaitu adalah zat adiktif psikotropika. Psikotropika merupakan zat atau obat baik alamiah maupun sintetis yang bukan merupakan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif, berpengaruh selektif pada saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dari perilaku seseorang. Zat psikotropika dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan saraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku, disertai halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, dan perubahan alam perasaan. Hampir semua zat adiktif masuk dalam psikotropika, namun tidak semua psikotropika dapat menyebabkan ketergantungan. Beberapa yang termasuk golongan psikotropika adalah sedatif, hipnotik, amfetamin, dan obat halusinogenik. Baik, selanjutnya saya Siti Masliah dengan NIM 203190303 akan melanjutkan presentasi dari Mbak Zakia Fahrunisa. Untuk materi selanjutnya yaitu dampak penggunaan zat aditif dan adiktif terhadap tekstur bahan makanan. Dampak penggunaan zat aditif dan adiktif terhadap tekstur makanan yaitu ada MSG atau monosodium glutamat yang dapat menyebabkan masalah pada sistem saraf dan otak. Ada pewarna buatan yaitu dapat memicu kanker dan meningkatkan risiko tumor tiroid, dan juga pengawet buatan atau natrium nitrit yang dapat menyebabkan kanker usus besar, kanker payudara, kanker kandung kemih dan juga kanker perut. Juga ada sirup jagung tinggi fruktosa, pemanis buatan juga yang dapat memicu peradangan pada sel sehingga menyebabkan penyakit jantung dan kanker. Selain itu juga terdapat perasa buatan, lemak trans, dan zat pengawet atau biasa disebut boraks. Nah, akibat dari penggunaan boraks ini yaitu gangguan pada sistem saraf, ginjal, hati, dan kulit, gejala pendarahan di lambung, dan gangguan stimulasi saraf pusat, dan terjadinya komplikasi pada otak dan hati. Selain itu juga menyebabkan kematian jika ginjal mengandung boraks 3-6 gram. Selanjutnya yaitu dampak penggunaan zat adiktif dan adiktif bagi tubuh. Nah, di sini untuk dampak penggunaan zat aditif itu ada dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Untuk dampak positif itu untuk menarik pembeli, memberi warna pada makanan, memberi aroma yang khas pada makanan, membuat makanan menjadi tahan lama dan mempertahankan nilai gizi. Sedangkan untuk dampak negatif, yaitu seperti penyakit kanker atau karsinogen, itu diakibatkan karena sering mengonsumsi makanan yang diberi zat aditif seperti bahan pengawet, pewarna makanan, penyedap rasa, pemanis buatan, dan bahan-bahan sintesis lainnya. Selanjutnya yaitu dampak penggunaan zat adiktif bagi tubuh.
Nah, untuk dampak yang positif itu ada yang pertama, zat narkotika. Pada bidang ilmu kedokteran, zat ini biasa digunakan untuk zat analgesik yang kuat yang memiliki fungsi membantu menghilangkan rasa nyeri yang timbul pada saat pembedahan berlangsung. Nah, zat ini meliputi ganja, opium, dan juga kokain. Selanjutnya, zat stimulan, yang ini berfungsi untuk meningkatkan gairah dan juga kesadaran seseorang untuk melakukan suatu aktivitas selama jangka waktu tertentu. Sedangkan zat depresan, yaitu mengurangi suatu aktivitas fungsional dalam anggota tubuh sehingga penggunanya akan merasa ketenangan, bahkan dengan dosis yang tinggi akan membuat pengguna menjadi tertidur. Selanjutnya yaitu alkohol, yaitu suatu zat yang dimanfaatkan sebagai pembunuh kuman dan juga bakteri. Selain itu, alkohol juga dimanfaatkan untuk melakukan pencucian alat-alat kedokteran. Untuk dampak negatifnya, yaitu dampak negatif gangguan zat adiktif bagi tubuh, yaitu membuat ketergantungan, ketagihan, gangguan mental dan fisik, tidak konsentrasi dengan baik, merasakan sakit yang berlebihan, dan memburuknya kehidupan sosialnya. Nah, seperti contoh dampak negatif dari minuman keras, yaitu dapat mengakibatkan munculnya rasa ketagihan dan juga ketergantungan. Terus untuk dampak negatif dari asap rokok, yaitu kanker pada saluran pernapasan dan juga pada paru-paru, menyempitnya bagian dari pembuluh darah, menyebabkan penyakit jantung koroner, naiknya kadar gula secara drastis, dan kerusakan yang terjadi pada bagian sel reproduksi laki-laki. Poin yang kelima yaitu bagaimana pencegahan penyalahgunaan zat adiktif dan psikotropika. Pencegahan penyalahgunaan zat adiktif dan psikotropika ini memerlukan peran bersama dalam menanganinya. Ada 3 cara yang dapat digunakan untuk menangani permasalahan tersebut, yaitu yang pertama pencegahan, karena pada dasarnya mencegah lebih baik daripada mengobati. Maka dari itu kita harus lebih berhati-hati dan waspada terhadap hal tersebut. Yang kedua yaitu pengobatan. Pengobatan merupakan upaya yang harus segera dilakukan bila seseorang individu secara positif sudah memberikan tanda-tanda kecanduan narkotika atau obat keras. Yang ketiga yaitu rehabilitasi. Rehabilitasi atau pengembalian korban ke tengah-tengah masyarakat merupakan upaya yang paling akhir. Partisipasi masyarakat di mana korban biasa bergaul sangat diperlukan sekali untuk memberikan semangat baru kepada si korban dan diberikan harapan bahwa masa depan akan lebih berhasil. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.